Tugas 2.3 A.6 Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Salafuddin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Jetis 05, Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Pada coaching untuk supervisi akademik kali ini, kami akan mempraktekkan bagaimana melakukan coaching. Saya Salafuddin sebagai observer, Singgih Dwi Wahyuni sebagai coach, dan Ratna Susirianti sebagai coachee. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir pada sebuah coaching. Ada 4 paradigma berpikir coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu fokus pada coachee, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Bapak dan Ibu guru yang hebat dalam sebuah coaching pastilah mempunyai kompetensi inti. Berikut ini adalah beberapa kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, kehadiran penuh atau present. Alur percakapan Tirta dalam sebuah coaching. Dalam coaching, percakapan antara coach dan coachee harus mengalir seperti air. Alur ini biasanya disebut dengan istilah alur Tirta, yang mana Tirta merupakan singkatan dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam sebuah coaching, pastilah mempunyai tahapan supervisi akademik. Berikut ini ada 3 tahapan yang sering dilakukan dalam supervisi akademik, yaitu yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, yang ketiga, pasca-observasi. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, berikut ini kita akan menyaksikan percakapan antara observer, coach, dan coachee. Silakan, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Singgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana kabar Pak Udin? Alhamdulillah baik juga Ibu. Baik Bu, untuk hari ini katanya Bu Singgi mau melaksanakan coaching ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Iya, alhamdulillah sekali. Kalau boleh tahu, dengan siapa ini Bu? Ini rencana nanti ada coaching dengan Ibu Ratna. Oh iya, sebelum coaching Bu, saya nanti sebagai observer mau bertanya-tanya dahulu, boleh nggih Bu? Nggih, monggo silakan Iya. Bapak. Untuk praktek coaching nanti, kira-kira ini Bu, rubrik penilaiannya akan digunakan Ibu itu apa? Ya, untuk rubrik yang akan saya gunakan ya Pak, nanti saya akan menggunakan alur Tirta Bapak. Oh iya Bu. Yang kalau boleh tahu alur Tirta itu apa ya Bu? Alur Tirta itu nanti dimulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bapak.
Oh, baiklah Ibu Singgi. Untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa ini Bu kira-kira? Ya, untuk kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pertanyaan yang berbobot, kemudian sifatnya ini terbuka sehingga nantinya si coach bisa menemukan ide-ide sendiri, Pak. Nah, baiklah. Berarti nanti Bu akan menggunakan pertanyaan yang berbobot untuk membantu coach menemukan ide-ide sendiri, nggih, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Baiklah Bu Singgi, kiranya hanya itu yang saya sampaikan. Silahkan Ibu bisa langsung memanggil coach untuk mempraktekkan praktek coaching. Nanti saya akan mendampinginya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo. Bu Ratna, monggo silahkan. Selamat siang Bu Singgi, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Ratna, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin bercerita mengenai masalah yang sedang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh, silakan sekali, boleh sekali Bu Ratna, dengan senang hati ya. Saya hari ini kebetulan sedang santai, jadi saya siap mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan. Silakan. Terima kasih sebelumnya Ibu. Begini Bu, yang saya rasa akhir-akhir ini itu murid-murid saya itu merasa kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran saya. Ya kira-kira itu 60% lah Bu, mereka itu antusiasnya, yang antusias di dalam kelas. Begitu. Iya, karena dalam kegiatan pembelajaran waktu saya memberikan tugas itu hanya 60% dari siswa yang di kelas yang mengumpulkan, begitu Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Ratna, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti Bu Ratna? Saya ingin mengharapkan dari perbincangan kita siang ini dari Bu Singgi itu saya dapat menemukan solusi bagaimana cara mengatasi siswa yang agar antusias di dalam kegiatan pembelajaran yang di kelas yang saya ampu Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi permasalahan Bu Ratna itu adalah anak-anak yang belum antusias dalam kegiatan belajar mengajar ya? Gih Bu, betul sekali. Anak-anak itu kalau di dalam kelas itu masih pasif dan masih kurang bersemangat dalam belajar. Saat mengikuti pelajaran pun itu kadang masih ada anak yang tiduran begitu Bu. Atau bahkan kalau saya mengajukan pertanyaan pemantik, mereka belum berusaha itu menjawab sesuai dengan pertanyaan kayak gitu, masih dengan cara bermain-main atau tertawa-tawa begitu. Oh, begitu. Iya Bu, betul begitu. Bahkan saya itu pernah melakukan diskusi, tapi anak-anak itu ya masih belum terpancing untuk aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Terus banyak malah anak-anak yang malah ngobrol sendiri mereka begitu Bu. Jadi menurut Bu Ratna, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dan dalam pembelajaran dan masih suka bermain sendiri, itu kira-kira apa saja itu Bu Ratna? Mungkin kalau saya ingat kembali, saya itu yang menyebabkan kurang antusiasnya murid itu mungkin pembelajaran yang terlalu monoton kali ya Bu. Terus kemudian saya terlalu dominan dalam berbicara, bercerita di depan murid begitu. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid untuk berpendapat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh, begitu Bu. Kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu itu nantinya dapat antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, tidak membosankan, atau mungkin pengadaan praktek yang dilakukan di luar kelas begitu, atau istilahnya itu outdoor study. Oh, ya. Wah, kalau begitu saya pendapat sekali Ibu, ya. Lalu menurut pendapat Bu Ratna ini, kira-kira apa saja ini yang bisa membuat murid-murid Ibu itu nantinya bisa merasa asik, tidak membosankan dalam pembelajaran Bu Ratna? Menurut saya pembelajaran yang berpusat pada murid
apa itu di situ ya. Terus murid-murid itu saya minta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian agar tidak merasa bosan, mereka saya akan melakukan ice breaking ataupun games yang menarik supaya mereka itu antusias dalam kegiatan pembelajaran. Iya, baik Bu Ratna. Lalu nih dari jawaban Bu Ratna tadi ya, mengenai Iya, Bu. tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu apakah termasuk dalam penyebab murid-murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya? Kalau saya pikir kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak apa ya Bu ya. Terus Iya. mungkin saya itu dalam memberikan tugas berisi pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu Bu. Kalau boleh tahu nih Bu Ratna, Ibu Ratna ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan teks atau buku belajar yang ada di perpustakaan saja Bu. Begitu ya. Adakah sumber belajar lain selain buku teks tadi? Saya pikir ada kali ya Bu ya. Misalnya saja saya bisa itu menggunakan sumber belajar yang ada di YouTube. Ya. Terus ada artikel yang ada di internet. Terus ada tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet juga. Kalau bahkan bisa mungkin ya Bu, ini ada aplikasi-aplikasi yang sekarang kan yang sedang trends, yang sedang booming, misalnya ada TikTok, ada Capcut ya, terus ada seperti Real IG atau di Facebook kayak gitu mungkin ya Bu ya. Nah, betul sekali itu Bu Ratna. Saya yakin apabila sesekali waktu Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi itu pasti akan membuat murid-murid antusias dan senang dalam pembelajaran. Betul Bu, betul sekali di situ. Ya, jika siswa yang antusias idealnya ada pada level 10 dan yang tidak ideal itu pada level 1, maka untuk saat ini potensi anak-anak Ibu itu kira-kira ada di level berapa Ibu? Kalau saya pikir itu kira-kira itu di level 6 karena masih banyak yang tidak mengumpulkan tugas saat saya memberikan tugas itu Bu. Begitu ya. Kira-kira kalau kondisi itu akan diubah, menurut Ibu akan sampai pada level berapa Ibu? Target saya kalau menurut saya itu di level 9 sudah maksimal Bu, sudah bagus begitu kalau menurut saya. Ya, kalau misalnya pada level 9 itu adalah maksimalnya ya. Menurut Bu Ratna, apa kira-kira Ibu yang bisa Ibu rencanakan ataupun yang bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan atau mencapai idealnya tersebut tadi? Yang pertama, saya akan melakukan merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan penerapan pembelajaran secara berdiferensiasi dan juga KSE dalam kegiatan pembelajaran dan melakukan pembelajaran yang mengasihkan Bu dengan berbagai macam sumber pembelajaran seperti tadi ada YouTube, ada Real IG, karya-karya ilmiah yang ada di internet, terus video pendek menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren kayak TikTok atau Capcut itu. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid gitu. Terus istilahnya itu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan terpaksa begitu Bu, tapi mereka itu senang melakukan tugas yang saya berikan. Misalnya saja tugasnya pun saya buat yang bermacam sesuai kesenangan mereka. Ada yang berupa infografis, terus karya catatan ilmiah mereka ataupun video yang untuk diunggah di YouTube gitu Bu. Oh begitu ya. Jadi mengenai hal tersebut, untuk kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, apakah hal tersebut akan ada kendala kira-kira menurut Bu Ratna? Kalau menurut saya itu ada Bu, ada kendala
Karena di sini yang pertama itu tidak semua anak memiliki fasilitas teknologi dari keluarga, misalnya HP atau laptop yang mau saya gunakan sebagai sumber pembelajaran. Terus yang kedua, penambahan pengeluaran biaya kuota untuk pembelian internet begitu Bu, sebagai nanti untuk pengumpulan tugas yang berbasis teknologi itu Bu. Begitu. Kalau memang demikian, menurut Bu Ratna itu kira-kira yang paling efektif itu yang seperti apa? Menurut saya ya Bu, ini karena tidak semua memiliki fasilitas teknologi dari keluarga, saya akan memberikan tugas. Kalau toh mereka disuruh membawa handphone ke sekolah, itu saya tugaskan satu kelompok satu handphone atau satu alat teknologi gitu. Terus kemudian saya juga akan menugaskan atau membuat tugas untuk satu kelompok itu satu saja dalam pengumpulan tugas. Contohnya saja pengumpulan video itu nanti ditugaskan untuk satu kelompok itu satu video saja mengenai pembelajaran. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu ya. Jadi setelah saya rangkum, yang akan Ibu Ratna lakukan dalam pembelajaran adalah yang pertama merancang pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Betul, Bu. Secara berdiferensiasi dengan KSE. Ya, betul. Selain itu Bu Ratna juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak ya. Iya, betul. Ya. Jadi nanti tugas itu pun akan disesuaikan dengan minat dan bakat murid tersebut. Iya, dengan betul, tujuan agar tidak terkesan dipaksa ya. Iya, betul. Tetapi mereka akan senang dalam mengerjakan tugasnya karena sesuai dengan bakatnya tadi. Iya, betul begitu ya Ibu Ratna betul, ya? Betul sekali Bu Singgih. Ya. Kemudian menurut Bu Ratna kira-kira nih apa komitmen terhadap rencana Ibu tadi? Kalau menurut saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk dapat mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid sesuai dengan bakat dan minat belajar murid. Oh begitu ya. Jadi tindak lanjutnya Bu Ratna akan melakukan apa ini? Nah, setelah ini saya akan melakukan kegiatan belajar mengajar dan perencanaannya itu secara kreatif dan inovatif yang berpihak pada murid dan menggunakan proses berdiferensiasi dengan penerapan KSE dalam pembelajaran. Itu Bu. Wah bagus sekali nih rencana Bu Ratna ya. Saya sangat mendukung ini Bu Ratna. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Ratna ya. Amin. Terima kasih sekali nggih Bu Singgih nggih. Ya, jadi pada sesi ini Bu Ratna, apakah obrolan kali ini sudah sesuai dengan tujuan awal Bu Ratna? Sudah Bu, saya sudah bisa menemukan solusi dan saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Ya, baik Bu Ratna, semoga Ibu bisa mempraktekannya apa yang sudah Ibu rencanakan tadi ya, sehingga nanti kondisi ideal di angka 9 dapat tercapai. Ya? Amin, amin. Terima kasih sekali nggih Bu Singgih, dan terima kasih sekali atas waktu kita bersharing ini ya, begitu. Sama-sama. Terus mudah-mudahan kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ya, terima kasih sekali juga ya Bu Ratna. Kita dengan sharing ini kan kita jadi tambah bisa banyak wawasan, bertukar pikiran, gitu ya. Iya, terima kasih sekali nggih Bu Sama-sama. atas semuanya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Ya, monggo silahkan. Ya, Iya. sampai bertemu kembali. Iya. Monggo. Silahkan. Waduh, luar biasa sekali nih Bu Singgih tadi coaching yang tadi sudah dilakukan. Iya Pak, Alhamdulillah sudah selesai Bapak untuk coaching dengan Bu Ratna tadi. Iya. Dari yang tadi sudah di-coachingkan oleh Bu Singgih, adakah indikator yang sudah sesuai dengan harapan Ibu? Ya, Alhamdulillah sudah sesuai ya Pak ya. Hmm. Jadi tadi Koci sudah bisa menyebutkan
ide-ide kreatif ya, ide-ide kreatif dari coach itu sendiri untuk dapat menyelesaikan masalah yang coach hadapi. Gitu. Alhamdulillah. Baiklah Bu Cindy, mohon izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang tadi saya sudah amati. Menurut saya pengamatan saya tadi Ibu sudah melaksanakan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga bisa memancing coach ini untuk bisa menemukan ide-ide kreatif untuk bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Dan tadi juga saya mengamati sudah bisa menyebutkan siapa saja yang terlibat nanti atas implementasi yang akan dilaksanakan. Iya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach yang tadi saya bicarakan, kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang mau dikembangkan seorang coach Ibu sendiri? Iya. Untuk yang dikembangkan ke depannya itu saya masih ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, dan bersifat terbuka sehingga nanti coach dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya sehingga bisa mengembangkan semua ide-ide dari si coach itu. Bagus sekali ya Bu Cindy. Sekiranya itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kedepannya Ibu lebih baik lagi dalam praktek coaching. Sama-sama Pak Udin. Terima kasih juga buat waktunya Pak Udin. Sama-sama. Demikian Bu, pasca observasi dari saya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Demikianlah Bapak dan Ibu guru yang hebat, contoh penerapan praktik coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak.